Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjuna Lumintang Bagaskara dari kelas 1C dengan nomor NIM 213307064. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan cloud computing. Yang pertama, kita ada membahas mengenai pengertian, yang kedua fungsi, yang ketiga jenis, yang keempat penerapan. Apa itu cloud computing? Cloud computing adalah proses pengiriman berbagai layanan melalui internet. Sumber daya ini meliputi alat dan aplikasi seperti data storage, server, database, jaringan, dan juga software. Fungsi cloud computing. Terdapat 3 fungsi utama dari penggunaan cloud computing untuk membantu aktivitas pengguna. Yang pertama, ada meningkatkan kapasitas penyimpanan data. Dengan menggunakan komputasi awan, maka kapasitas penyimpanan menjadi lebih besar daripada Anda menggunakan penyimpanan dalam sebuah perangkat, misalnya flash disk, hard disk, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu meningkatkan kinerja stakeholder. Kinerja dari setiap pemangku kepentingan dalam sebuah bisnis akan menjadi lebih produktif dan optimal, di mana setiap tim atau departemen dapat saling terhubung dalam waktu yang bersamaan dan dapat menghemat resource yang ada. Yang ketiga, yaitu mendapatkan pembaharan sistem secara berkala atau up-to-date. Meningkatkan keamanan, kemudian meningkatkan fitur untuk memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pengguna internet di seluruh dunia. Sehingga, setiap proses penyimpanan menjadi lebih aman, efektif, dan mempunyai kredibilitas yang tinggi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis cloud computing. Jenis-jenis cloud computing. Yang pertama ada public cloud. Penyimpanan setiap data dan informasi pada media internet dengan model layanan yang menggunakan hak akses secara publik. Selanjutnya ada private cloud. Pemakaian teknologi cloud untuk kepentingan suatu organisasi atau perusahaan saja yang bersifat private. Yang ketiga ada community cloud. Penyimpanan berbasis awan yang digunakan untuk kepentingan sebuah komunitas atau institusi. Hanya mengenai hybrid cloud. Hybrid cloud adalah gabungan dari private dan public cloud computing, yang mana layanan ini biasanya diterapkan pada sebuah institusi. Cloud computing. Berikut adalah contoh untuk cloud computing pada bidang pendidikan. Yaitu ada Google Drive. Google Drive. Kenapa Google Drive? Yang pertama karena Google Drive memberikan kesempatan untuk mengirim file. Yang kedua, akses data di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga, berbagai macam format file dapat diakses dengan Google Drive. Yang keempat, bisa diakses melalui ponsel. Jadi, penerapan pada bidang pendidikan ini, Google Drive sangatlah berguna berbagi sisa guru maupun dosen. Selain itu, dapat digunakan di ponsel. Google Drive juga dapat memberikan akses untuk menyimpan maupun membagikan file dengan mudah. Cloud computing pada bidang kesehatan. Yaitu ada Electronic Health Record atau biasa disebut ERH. Kenapa Electronic Health Record? Electronic Health Record adalah suatu catatan elektronik komprehensif dari informasi kesehatan pasien yang merupakan integrasi beberapa database informasi kesehatan. Informasi yang diberikan meliputi demografi pasien, catatan kemajuan, masalah, obat, tanda vital, riwayat medis masa lalu, imunisasi, data laboratorium, dan laporan radiologi yang terdapat pada National Center for Research Resource tahun 2006. Dokumen ERH dapat diisi oleh para pemberi pelayanan klinik mulai dari dokter, perawat, dokter gigi, dan lainnya, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi sehingga
mengurangi waktu pencatatan yang sering memakan waktu lama. Sistem ini dilakukan dengan cara komputerisasi sehingga membutuhkan sumber daya manusia, yang mana sumber daya manusia tersebut mencatatkan hasil pendokumentasiannya ke dalam komputerisasi yang kemudian dapat diakses oleh para anggota medis lainnya, sehingga memudahkan perawat ketika mencari data pasien ataupun meneruskan pendokumentasian pasien ketika pergantian shift. Selanjutnya yaitu cloud computing pada bidang transportasi. Di sini saya mengambil contoh Google Flight. Apa itu Google Flight? Google Flight merupakan aplikasi baru yang dikembangkan oleh Google. Aplikasi ini akan merangkum beragam harga tiket dari macam-macam maskapai penerbangan di dunia, mulai dari yang termurah hingga yang paling mahal. Fitur tersebut dapat memudahkan kamu saat mengecek tiket pesawat murah dari berbagai maskapai dan bertujuan penerbangan di seluruh dunia. Selanjutnya yaitu data terdistribusi. Pada Google Flight menggunakan XML atau DBMS yang dimana data terdistribusi yang termasuk public cloud di mana data dapat diakses untuk layanan dan hak akses untuk seluruh publik. Para pemesan dapat mengakses data tersebut untuk melakukan pemesanan tiket penerbangan. Terima kasih.